Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah setia mengikuti channel kami. Nah sobat petani sawit, pada video kali ini saya sudah menanam bibit sawit saya. Dan pada saat ini memang saya khususkan bahwa lahan kita ini sudah siap kita tanam. Nah memang sobat petani sawit, kalau diperhatikan lahan kita ini tanpa dibakar, bahkan juga pohon-pohonnya masih ada begitu ya. Pohon-pohonnya masih rindang, masih subur, bahkan lubang bibit yang ada di depan kita ini berdekatan dengan pohon ya. Artinya kita ini berkebun masih di bawah pepohonan ya. Dan sana masih banyak pohon-pohon yang masih belum kita tebang. Nah, seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa saya berkebun di bawah pohon yang masih subur atau masih belum kita tebang ini. Dan ini nantinya akan saya racun teman-teman, nggak saya tebang. Kenapa? Pertama, mengurangi sampah pada lahan kita ini, karena lahan kita ini tanpa kita bakar, karena sekarang itu sangat berbahaya dan juga dilarang oleh pemerintah kita. Nah jadi pada video ini lahan kita ini pun sudah siap ya kita tanam, walaupun keadaannya masih seperti ini, tetapi ini nanti akan kita semprot teman-teman. Dan seperti saya katakan tadi, pohon-pohon ini akan kita racun begitu ya. Masih besar-besar ini teman-teman, masih banyak pohon-pohonnya. Jadi inilah prosesnya. Dan juga bibit kita ini sudah layak kita tanam. Jadi langsung saja kita tanam teman-teman. Nah, ini sudah kita gali ya. Tanahnya sudah kita gali dan bibitnya pun sudah kita siapkan. Oke teman-teman, langsung saja kita tanam ya. Langsung saja kita tanam. Oke, tunggu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau proses penanaman itu saran saya bibit kita ini jangan terlalu dalam ya. Artinya bonggol bibit kita ini tetap sejajar dengan dasar tanah yang sudah kita gali ini ya. Jadi perhatikan, karena kalau terlalu dalam pertumbuhannya itu bisa lumayan terganggu begitu, karena bonggolnya ini sangat penting. Kalau sejajar dengan dasar tanahnya gitu, pertumbuhannya akan cepat. Dan juga lubang yang sudah kita gali ini, karena ini masih belum terisi tanah, nah saran saya teman-teman, ini perlu kita perhatikan ya. Celah-celahnya ini harus terisi tanah dengan padat begitu. Nah, seperti ini. Kita isi dulu. Nah, kita isi teman-teman. Nah, setelah kita isi ini, kita padatkan seperti ini. Menggunakan kayu ya teman-teman. Nah, kita padatkan sampai memang rata.
Kenapa teman-teman kita padatkan? Yang pertama ini supaya bibitnya tidak bergerak oleh angin, ya, supaya bibitnya ini kokoh, padat, atau bibitnya ini tetap berdiri tegak. Nah, karena angin di tempat kita ini ya cukup, lihat saja, angin daratnya ini cukup kencang. Nah, jadi perlu kita perhatikan. Nah, untuk penanamannya ini tanahnya harus benar-benar padat dengan bibit yang kita tanam. Oke teman-teman. Jadi teman-teman, nah seperti inilah penanaman bibit yang baik itu ya. Ponggolnya ini tetap terlihat dan dia tetap sejajar dengan dasar tanah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman, proses penanaman bibit ini memang tidak terlalu mudah. Apalagi lahan kita seperti ini tidak terlalu mudah ya. Kalau lahan yang bersih itu ya lumayan mudah lah begitu. Agak memakan waktu karena kita harus membereskan dulu sekitarnya. Apalagi memang di titik pancang kita ini banyak kayu, harus kita bersihkan dulu. Nah, jadi teman-teman, pada video ini, inilah proses penanaman bibit kita di lahan ini. Dan semoga penanamannya cepat selesai. Dan supaya kita tetap mengerjakan yang lainnya lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Tetap semangat dan tetap memiliki tekad untuk terus berjuang. Dan inilah video saya pada kali ini. Salam petani sawit.